Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen eksposur transaksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, saya sendiri Aryanda Giti Ramadhani, lalu ada Nurwidya Astuti, Setiawati Pratiwi, Nimatul Hoiriyah, Diah Mumpuni, dan Dwi Andi Setiawibowo. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada resiko dan eksposur, yang kedua jenis-jenis eksposur, yang ketiga perlukah hedging, yang keempat teknik hedging, yang kelima eksposur dan perubahan kurs, yang keenam eksposur operasi, yang ketujuh mengukur eksposur operasi, dan yang terakhir manajemen eksposur operasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai resiko dan eksposur. Yang pertama ada resiko. Resiko sering didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Untuk mengukur kemungkinan penyimpangan, menggunakan standar defisiasi atau varians. Jika distribusi aliran kas memiliki standar defisiasi yang tinggi, maka dapat dikatakan aliran kas tersebut mempunyai resiko yang tinggi. Yang selanjutnya eksposur. Eksposur karena perubahan kurs berbeda dengan resiko perubahan kurs. Eksposur kurs menunjukkan jumlah aliran kas yang akan bertambah nilainya karena perubahan kurs. Eksposur transaksi adalah eksposur yang muncul karena perusahaan melakukan transaksi tertentu. Pembahasan yang kedua, jenis-jenis eksposur. Jenis eksposur yang pertama yaitu eksposur transaksi. Eksposur ini terjadi bila kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu sementara kurs yang terjadi bisa berubah. Kedua, eksposur operasi. Eksposur ini timbul karena operasi perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang asing. Ketiga, eksposur ekonomi. Eksposur ekonomi didefinisikan sebagai nilai pasar perusahaan karena perubahan kurs mata uang. Dua sumber eksposur ekonomi adalah eksposur transaksi dan eksposur operasi. Yang keempat, eksposur konversi atau akuntansi. Eksposur ini terjadi bila laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang, rugi atau laba, atau posisi keuangan dapat berubah tergantung asumsi kurs yang digunakan atau metode akuntansi konversi yang digunakan. Yang terakhir, perbandingan antar eksposur. Eksposur operasi mempunyai orientasi masa mendatang, eksposur akuntansi mempunyai orientasi masa lalu, dan eksposur transaksi mempunyai jangka waktu yang pasti. Topik yang selanjutnya yaitu perlukah hedging? Hedging adalah strategi trading untuk melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Berikut ini adalah pro dan kontra tentang penggunaan hedging. Argumen kontra. Yang pertama, tingkat personal diversifikasi risiko perubahan saham. Yang kedua, tidak meningkatkan aliran kas perusahaan tetapi memakan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dengan tingkat kebangkrutan kecil. Yang keempat, manajemen seringkali melakukan kegiatan tetapi memakan sumber daya perusahaan. Yang kelima, nilai yang diharapkan dari kegiatan hedging di pasar yang efisien adalah 0. Yang terakhir, manipulasi keuntungan akuntansi. Yang selanjutnya, argumen pro. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian aliran kas. Yang kedua, menurunkan kemungkinan kesulitan likuiditas. Yang ketiga, manajemen lebih mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham individual. Yang keempat, shock menyebabkan ketidakseimbangan. Yang kelima, minimisasi biaya transaksi hedging dengan skala optimal transaksi. Yang keempat, ada teknik hedging. Teknik hedging sendiri mempunyai beberapa teknik, yaitu A. Hedging melalui forward, B. Hedging melalui opsi, C. Perbandingan forward dengan opsi, D.
D. Hedging melalui pasar uang atau money market hedge. E. Peralihan resiko. Dan F. Manajemen kwitansi atau invoice dan pertanggungan resiko bersama. Selanjutnya ada exposure bersih dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, perusahaan bisa mengimbangi posisi short dengan posisi short pada mata uang yang sama. Yang kedua, jika dua mata uang pergerakan kurs yang positif, maka posisi short pada mata uang lainnya yang mempunyai pergerakan searah. Yang ketiga, jika dua mata uang mempunyai pergerakan kurs yang negatif, maka posisi short pada suatu mata uang bisa diimbangi dengan posisi short pada mata uang lainnya yang mempunyai pergerakan negatif tersebut. Yang kelima adalah exposure dan perubahan kurs. Horizon exposure operasi. Pengukuran exposure operasi tidak mudah dilakukan. Horizon waktu exposure operasi antara lain 1. Non-kontrak, 2. Kuasai kontrak, 3. Kontrak. Selanjutnya, ada kurs real dan perubahan yang diharapkan. Kurs yang perlu diperhatikan dan yang mempengaruhi exposure perusahaan adalah kurs real, yaitu kurs yang sudah memperhitungkan inflasi. Kurs nominal tidak mempengaruhi daya saing relatif perusahaan. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi secara nominal, tetapi kemudian diikuti oleh inflasi, maka tidak ada depresiasi real yang terjadi. Dalam situasi tersebut, perusahaan multinasional tidak menghadapi resiko perubahan kurs mata uang. Yang keenam, ada exposure operasi. Exposure operasi ialah suatu exposure yang timbul akibat perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Exposure operasi mempunyai orientasi masa mendatang. Perubahan kurs saat ini akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa mendatang. Perubahan aliran kas karena perubahan kurs dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, perubahan daya saing, dan yang kedua, perubahan karena konferensi mata uang. Contoh, misalkan kurs asal adalah Rp3.000 per dolar, kemudian dolar mengalami depresiasi menjadi Rp1.700 per dolar. Depresiasi dolar adalah Rp1.700 per dolar dikurangi Rp3.000 per dolar dibagi Rp3.000 per dolar, sama dengan negatif Rp3 per dolar dibagi Rp3.000, sama dengan negatif 0,1 atau negatif 10%. Saat depresiasi, ada 3 skenario yang timbul. Yang pertama, tidak ada perubahan dalam harga biaya ataupun kuantitas yang dijual. Yang kedua, harga berubah dan kuantitas penjualan tetap. Dan yang ketiga, karena harga naik, kuantitas penjualan akan semakin menurun. Yang ketujuh ada mengukur exposure operasi. Mengukur exposure operasi. Teknik statistik regresi yang dapat digunakan untuk mengukur exposure operasi adalah B sama dengan covariance variabel X dengan Y dibagi variance variabel X. Perhitungan exposure aliran kas terhadap perubahan kurs mata uang adalah B sama dengan exposure sama dengan covariance antara kurs dengan aliran kas dibagi variance aliran kas. Data historis dapat digunakan untuk mengukur exposure ekonomi dengan melakukan perhitungan regresi time series untuk memperkirakan sensitivitas aliran kas terhadap perubahan kurs dengan rumus sebagai berikut. CVT sama dengan A plus B dalam kurung kurs T plus E. Keterangan CVT sama dengan aliran kas dalam mata uang kantor pusat. A sama dengan parameter intercept, B sama dengan koefisien regresi yang menggambarkan sensitivitas, kurs T sama dengan kurs nominal pada periode T, E sama dengan random error. Yang selanjutnya ada manajemen exposure operasi. Exposure operasi mengakibatkan perubahan aliran kas masuk, yang berarti perubahan nilai perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, tergantung bagaimana reaksi atau respon manajer terhadap perubahan kurs.
perubahan kurs bisa menjadi ancaman sekaligus kesempatan. Penting untuk diperhatikan adalah bahwa perubahan kurs real yang akan mengakibatkan perubahan daya saing, perubahan kurs nominal tidak dengan sendirinya mengakibatkan perubahan daya saing, karena faktor inflasi masih harus diperhitungkan. Jika setelah memperhitungkan inflasi tidak ada perubahan, yang berarti tidak ada perubahan kurs real, maka daya saing perusahaan tidak akan berubah. Di dalam manajemen eksposur operasi, terdapat 3 aspek, yaitu aspek pemasaran, produksi, dan kebijakan keuangan. Untuk pemasaran, terdapat strategi pemilihan pasar. Seleksi pasar menentukan pasar mana yang akan dimasuki dengan strategi yang bagaimana negara dengan mata uang yang menguat merupakan target yang cukup menarik dimasuki karena harga yang relatif mahal dibandingkan harga produk impor. Yang kedua adalah distribusi bauran pasar. Dalam distribusi bauran pasar ini terdapat 4 aspek. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat ada distribusi. Untuk produk, untuk menghindari sensitivitas pasar terhadap harga, perusahaan bisa mengembangkan lini produk yang lebih beragam. Untuk harga, perusahaan mempunyai 2 pilihan, harga berubah dan harga tetap. Dan untuk promosi, untuk menghadapi perubahan kurs, promosi dilakukan konsisten dengan strategi produk atau harga. Untuk distribusi, strategi distribusi mengikuti strategi pasar dan produksi seperti yang telah dibicarakan di awal. Untuk aspek produksi, ada komposisi input, pemindahan fasilitas produksi, lokasi pabrik, dan meningkatkan produktivitas. Dan untuk aspek kebijakan keuangan, terdapat teknik keuangan untuk mengelola eksposur operasi. Yang pertama, hedging alami dengan menyesuaikan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Yang kedua ada back-to-back loan. Yang ketiga ada swap. Dan yang keempat ada ledge and leg. Jurnal terkait tema analisis eksposur ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksposur ekonomi dan faktor-faktornya, yaitu nilai tukar dan inflasi, yang mempengaruhi nilai tegas sebagaimana tercermin melalui arus kas yang tegas. Metode analitik menggunakan ordinary least square dan review sebagai alat analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan perusahaan industri rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel panjang 2008 hingga 2017. Sampel memilih metode yang digunakan post sampling berdasarkan kriteria yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan ekonomi sebagian memiliki efek positif pada nilai tegas tetapi tidak signifikan. Hal ini terlihat dari faktor paparan ekonomi yang tidak mempengaruhi, yaitu nilai tukar dan inflasi. Risiko nilai tukar yang rendah dipengaruhi arus kas disebabkan oleh industri tembakau yang memiliki tingkat ekspor atau impornya rendah. Peningkatan inflasi juga berpengaruh rendah terhadap arus kas disebabkan oleh kecenderungan konsumen rokok akan tetap membeli rokok meskipun harganya mengalami kenaikan. Singkatnya, eksposur ekonomi dalam industri tembakau memiliki pengaruh rendah terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dan inflasi secara bersamaan yang merupakan indikator paparan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap arus kas. Pendahuluan, transaksi perdagangan global baik barang maupun jasa yang dilakukan dalam berbagai jenis mata uang akan menimbulkan masalah ketika tingkat nilai tukar mata uang lokal dan mata uang asing kerap kali mengalami pergerakan. Pergerakan nilai tukar mata uang asing yang tidak menentu akan menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Hal ini berarti perusahaan tersebut mengalami eksposur perubahan nilai mata uang. Eksposur nilai tukar adalah tingkat kepekaan perubahan dalam nilai real aset
kewajiban atau pendapatan operasi yang dinyatakan dalam mata uang domestik terhadap perubahan kurs yang tak terantisipasi. Eksposur ekonomi digunakan untuk melihat dampak perubahan nilai kurs terhadap arus kas perusahaan di masa mendatang. Nilai eksposur ekonomi yang tergantung dari estimasi perubahan aliran kas di masa mendatang dalam suatu kurun waktu tertentu. Perencanaan eksposur ekonomi menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengambil keputusan strategi pemasaran, pembelian, dan produksi. Mengelola eksposur ekonomi yang timbul karena kurs yang fluktuatif sangat penting dilakukan karena dapat memengaruhi arus kas perusahaan di kemudian hari. Dengan memahami faktor-faktor eksposur ekonomi yang mempengaruhi arus kas, hal ini akan membantu perusahaan di dalam mengambil keputusan dalam perencanaan strategik jangka panjangnya. Kajian teori. Yang pertama, eksposur ekonomi merupakan sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Artinya, setiap adanya pergerakan kurs akan menyebabkan perubahan pendapatan dan pengeluaran serta berpengaruh langsung terhadap keuntungan aliran kas saat ini. Yang kedua, ada kurs. Salvatore menjelaskan bahwa kurs mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena kurs merupakan salah satu faktor yang mendukung kelancaran perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut dengan negara lainnya. Yang ketiga, inflasi. Inflasi dalam Biro Pusat Statistik mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurs secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas perusahaan. Yang kedua, inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas perusahaan. Yang ketiga, perubahan kurs dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus kas perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, verifikatif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi pada subsektor industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII. Sebagai populasi dengan subjek penelitian adalah laporan arus kas perusahaan, data statistik kurs, dan inflasi periode 2008 sampai dengan 2017. Hasil pembahasan. Yang pertama, pengaruh perubahan kurs terhadap arus kas atau exposure ekonomi. Berdasarkan dari hasil uji T, diketahui bahwa koefisien presentasi perubahan kurs bernilai positif tidak signifikan sebesar 0,337. Artinya variabel perubahan kurs yang merupakan indikator exposure ekonomi berubah searah dengan arus kas. Hal tersebut dikarenakan semakin fluktuatif tingkat perubahan kurs yang akan mengakibatkan tingginya perubahan present value arus kas masa depan yang mengindikasikan tingginya exposure ekonomi. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap arus kas atau exposure ekonomi. Berdasarkan dari hasil uji T, diketahui bahwa koefisien inflasi berpengaruh positif tidak signifikan sebesar 0,176,850. Nilai exposure yang positif ini menunjukkan hubungan searah antara variabel perubahan inflasi dengan arus kas yang merupakan indikator exposure ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan inflasi terhadap arus kas perusahaan industri rokok yang merupakan indikator exposure ekonomi. Diduga disebabkan karena tingkat ketergantungan serta konsumsi dan konsumen rokok yang semakin meningkat, sehingga konsumen rokok cenderung akan tetap membeli rokok meskipun produk rokok mengalami kenaikan harga. Yang ketiga, pengaruh perubahan kurs dan inflasi terhadap arus kas exposure ekonomi. Sesuai dengan hasil uji F, bahwa F hitung menunjukkan nilai 5,383753 dengan tingkat signifikan di atas 5% atau 0,95, sedangkan F tabel menunjukkan nilai sebesar 3,07 yang berarti bahwa F itu besar dari F tabel dan nilai signifikan sebesar 0,5 besar dari 0,003068 yang berarti secara bersama atau simultan variabel perubahan kurs dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap arus kas exposure ekonomi perusahaan rokok pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Kesimpulan,
1. Secara parsial, persentase perubahan kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap arus kas perusahaan yang merupakan indikator exposure ekonomi. 2. Secara parsial, inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap arus kas perusahaan yang merupakan indikator exposure ekonomi. 3. Secara simultan, perubahan kurs dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap exposure ekonomi perusahaan industri rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Identitas jurnal berasal dari Wahana atau Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi volume 21 nomor 2 2016. Untuk domainnya bisa dilihat di PPT slide ke-30. Vision are commonly painted as a means of invitation and to improve visual values from the reader. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.